kembali. Kenapa umat Islam menolak kalau Isa itu disalib malah diserupakan? Kenapa pula Islam juga menolak bahwa dia telah dibangkitkan? Artinya ketika dia dibangkitkan berarti memang ada kematian. Terus kapan Isa matinya? Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Sini. Selamat Natal buat kita semua yang percaya bahwa Kristus telah datang ke dunia menjadi manusia. Dan hikmah dari Natal tahun ini adalah kita terus jangan hambar untuk mengingat kebaikan Tuhan, ya, di mana anugerah keselamatan itu dinyatakan kepada kita semuanya. Kita yang percaya tetap berpegang teguh bahwa tidak ada satupun manusia yang akan sampai ke surga jika kita tidak percaya akan karyanya. Karya Dia adalah menyelamatkan manusia dengan membuat dirinya rendah sama seperti kita, ya saudaraku, ya. Perlu diingat bahwa perayaan Natal bukan hanya sekedar perayaan, bukan hanya sekedar pesta, bukan hanya sekedar liburan, bukan hanya sekedar makan-makan gitu ya, tetapi kita orang percaya mengingat bahwa peristiwa pada saat itu Tuhan benar-benar menyatakan diri kepada manusia, ya. Kita yang percaya senantiasa berpegang teguh, beriman kita semakin kuat, ya. Mengingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang baik, saudaraku. Inilah makna Natal yang kita rayakan pada tahun ini, saudaraku. Ya, pada malam hari ini saya tergelitik dengan video yang mungkin memang videonya cukup video lama, ya. Video ada di 2018. Saya akan putar ulang. Nah, tapi teman-teman, video ini bukan berarti tidak berlaku lagi, ya. Walaupun itu sudah berlalu 2018, tetapi dari video itu banyak umat yang mempercayai sehingga mereka sudah terdoktrin, ya, dari ceramah ustadz tersebut. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana orang-orang yang mungkin merindukan kebenaran, apakah ini suatu fakta ataukah ini hal yang justru merangsang setiap orang yang mendengar untuk mempertanyakannya. Nah, inilah makanya pada malam hari ini saya membuat judul Pak Abdul Somad, yuk belak-belakan deh. Cerita Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu, bagaimana ceritanya? Jelasin dong kronologisnya. Nah, begitu ya. Itu judulnya, tema pada malam hari ini. Dan teman-teman semuanya, saya berharap janganlah baper. Jangan sensian, ya, ketika antara keyakinan Islam dengan Kristen ini dibahas. Ini sudah tidak bisa dibendung lagi, ya. Karena kekristenan pun juga dibahas oleh mereka. Jadi kalau misalkan ada oknum-oknum tertentu yang melarang kami membahas iman Islam, ya, maka harus ditutup juga channel-channel yang membahas Alkitab, gitu ya, itu baru fair. Tetapi kalau cuman hanya diskriminasi sepihak, kemudian hanya kita yang ditekan, mereka boleh bebas, itu namanya sensian, namanya nggak benar, dan namanya itu nggak adil, ya. Sedangkan kita semuanya itu membutuhkan suatu keadilan. Nah, ketika setiap kita membutuhkan keadilan, cobalah kita juga bersikap adil, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita percaya bahwa
kitab suci kita ini adalah suatu kebenaran yang mungkin kita ibaratkan dia seperti emas lah ya teman-teman ya. Emas mau direndam di lumpur sekalipun sampai bertahun-tahun tetap emas gitu ya. Berbeda dengan emas imitasi. Kalau emas imitasi jangankan direndam di lumpur bertahun-tahun ya, kena air juga sebentar sudah berubah. Nah, itu. Jadi saya analogikan bagaimana keyakinan itu akan dianggap berkualitas ketika bisa bertahan ya atau mempertahankan dengan kitab itu sendiri. Misalkan ya, ketika kitab saya diserang, bagaimana sikap orang yang percaya untuk mempertahankan kualitas kitab tersebut, kemudian kita juga memberikan jawaban dari dalam kitab tersebut, gitu ya. Itu bentuk salah satu kualitas yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, tetapi bagaimana dengan kitab orang-orang yang mengaku bahkan lebih sempurna? Apakah juga bisa bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan dalam kitab tersebut? Jika tidak, nah itu lagi-lagi channel Fatimah adalah channel yang mengedukasi, channel yang mungkin merangsang dengan pertanyaan, bagaimana cara logika kita berpikir. Begitu ya teman-temanku ya semuanya. Oke, panjang lebar. Maaf teman-teman semuanya. Biasanya kan sudah ada yang ngasih tahu nih suara saya sudah bagus apa belum. Nah, sekarang nggak ada yang konfirmasi. Saya mau bertanya nih, apakah suara saya sudah oke atau belum? Jika belum, akan saya mungkin perbesar lagi, atau jika sudah ya saya akan lanjutkan. Seperti itu. Saya mohon konfirmasinya untuk suara saya. Oke, jelas, real truth. Oke, bagus. Oke, terima kasih. Oke, bagus. Saya akan lanjutkan. Pertama-tama, sebelum saya panjang lebar, saya akan tanggap. Kita akan buka video dulu ya, teman-teman ya. Ke sana kemari. Buka kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bapak, Ibu, adik-adik, kalau mau baca kitab tentang surga neraka alam barzah, 2 kitab. Pertama At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi, Ar-Ruh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada orang-orang dibawa singgah ke surga jalan-jalan. Ini pemukiman, real estate, rumah mewah. Nanti akan ditempati 1 Januari 2018. Tapi sebelum itu orang boleh jalan-jalan nengok survei-survei dulu. Makanya orang mati syahid wajahnya senyum. Kenapa orang mati syahid wajah senyum? Karena sebelum nyawanya keluar, malaikat sudah mengepakkan sayapnya. Di situ nampaknya. Kau akan mati, kau tinggal di lorong blok C nomor 15. Senyum dia. Nah, nih kita sekarang jangankan tempat surga, parkir pun Pak ya. Apakah di surga itu sekarang sudah ada orang di dalamnya? Nabi Muhammad dulu masuk ke surga untuk apa? Meninjau-ninjau, menengok-nengok. Orang yang soleh meninggal, rohnya masuk ke dalam burung paruh warna hijau. Burung itu terbang ke sana kemari. Buka kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bapak, Ibu, adik-adik, kalau mau baca kitab tentang surga neraka alam barzah, 2 kitab. Pertama At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi, Ar-Ruh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada orang-orang dibawa singgah ke surga jalan-jalan. Ini pemukiman, real estate, rumah mewah. Nanti akan ditempati 1 Januari 2018. Tapi sebelum itu orang boleh jalan-jalan nengok survei-survei dulu. Makanya orang mati syahid wajahnya senyum. Kenapa orang mati syahid wajah senyum? Karena sebelum nyawanya keluar, malaikat sudah mengepakkan sayapnya. Di situ nampaknya. Kau akan mati, kau tinggal di lorong blok C nomor 15. Senyum dia. Nah, nih kita sekarang jangankan tempat surga, parkir pun Pak ya. Oke, teman-teman bisa dengar ya suaranya ya. Apa yang disampaikan Abdul Somad. Jangan remehkan loh saudaraku. Jangan remehkan. Jadi umat Islam ini mereka memiliki iman itu atas dasar apa yang diucapkan atau yang diajarkan ustadz tersebut. Ustadz itu apa sih? Ustadz itu adalah pengajar alias guru. Guru yang mengajar ya. Nah, sekarang apa jadinya kalau setiap iman orang itu berdasarkan apa kata gurunya? Tadi saudara bisa dengar, apakah di surga sudah ada penghuninya? Dia mengatakan Muhammad terlebih dahulu sudah di surga. Di manakah surga itu?
Sekarang gini, saudaraku, ini kalau mau bicara dengan logika. Ada cerita di dalam Islam tentang kisah Isra Mi'raj, di mana konon katanya, konon kabarnya, Muhammad itu melakukan Isra Mi'raj dalam waktu semalam dari langit 1 sampai ke tingkat langit 7. Langit pertama dia dipertanyakan iki sopo, langit kedua dipertanyakan pula iki sopo, langit ketiga juga dipertanyakan iki sopo, sampai ke langit 7 dipertanyakan iki sopo. Ya, konon katanya Nabi yang sempurna ini utusan Tuhan, tetapi kok malaikatnya gak kenal. Ketika mau ketok-ketok pintu masuk ke langit 1 mesti ditanya malaikat iki sopo. Itu yang pertama. Lalu kedua, dengan dia bertamu ke langit 1 pun dia ketemu Nabi ini, langit kedua ketemu dengan Nabi itu, langit ketiga ketemu Nabi ini, sampai ke langit 7 ketemu para Nabi. Ya. Artinya Nabi-Nabi itu sudah terlebih dahulu di surga dong. Betul gak teman-teman? Dia mengatakan surga itu kosong, tetapi hanya Muhammadlah satu-satunya orang yang pertama kali mengisi surga. Bertentangan gak teman-teman sama kitabnya? Jadi kalau misalkan kita terus fanatik untuk mengimani bahwa kitab ini berasal dari Tuhan, mana yang benar? Saya jadi tergelitik nih, kayaknya saya besok akan bahas tentang kontradiktifnya dalam Quran deh. Ya, saya ada banyak data-data yang menunjukkan ini bagaimana ini kejelasannya. Satu bilang A, satu bilang B. Ya, sama-sama dalam Quran, sama-sama kitab sempurna. Satu lagi bilang B, satu lagi bilang C. Saya jadi tergelitik. Mungkin besok akan saya bahas, teman-teman. Ya. Saya aja mau pertanyakan. Jadi lagi-lagi saudaraku semuanya, mungkin Anda muslim yang mendengar saya. Channel Fatimah tidak pernah bermaksud untuk menghina keyakinan Anda. Channel Fatimah hanya mengajak saudara untuk berpikir. Channel Fatimah hanya merangsang untuk kalian berpikir. Ya, makanya kenapa saya menggunakan pertanyaan di setiap argumen-argumen yang saya sampaikan. Ya, satu sisi umat Islam seluruh dunia mengimani bahwa Muhammadlah yang pertama kali masuk surga. Kemudian dalam cerita Isra Mi'raj katanya para nabi sudah ke langit 1 sampai ke langit 7. Apakah langit 1 sampai langit 7 berbeda dengan surga? Saya mau bertanya ini kepada umat Islam. Tolong dijawab. Ya. Kalau kalian mengatakan berbeda, baiklah. Berbeda aja apa? Apakah langit 1 sampai langit ke-7 itu lebih tinggi atau lebih rendah dari surga? Itu pertanyaan kedua. Lalu pertanyaan ketiga adalah, langit 1 sampai langit ke-7 apakah itu singgasana Tuhan? Allah maksudnya. Karena di situ konon katanya Muhammad bertemu Allahnya. Tetapi di sisi lain, Allah itu hanya di atas arasy. Apakah arasy itu juga sama dengan langit 1 sampai 7? Dan apakah juga berbeda dengan surga? Ya, hal inilah yang perlu direnungkan dan perlu dipertanyakan. Saudaraku, mohon maaf, channel Fatimah dari awal pasti akan panjang lebar. Mohon maaf, sabar ya. Saya sudah buka link, tapi kalau linknya ketutup saya akan kasih lagi. Jika ada teman-teman mungkin yang mau masuk, saya persilahkan. Atau barangkali teman-teman muslim yang akan bisa langsung memberikan jawaban
Bagaimanakah kronologis Muhammad itu bisa masuk surga? Saudaraku, ada pertanyaan-pertanyaan dari luar ketika Kristen mempertanyakan iman Islam. Contoh, iman Kristen mempertanyakan, siapakah saksi Muhammad ketika mendapatkan wahyu selama kurang lebih 3 tahun? Lalu mereka membalikkan tanya, Fatimah, kalau begitu saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dari awal? Siapakah saksinya? Siapakah saksinya? Jawab lo, jangan blunder lo, jawab lo, jangan blunder lo. Saudaraku, kalau penciptaan itu tidak ada, jadi tidak perlu ditulis di dalam kitab kita. Betul tidak? Kenapa kitab Kejadian ditulis? Dikarenakan pada masa itu Tuhan itu berbicara kepada para nabi yang dipilihnya. Itulah plusnya para nabi di dalam Alkitab dulu. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan caranya pada waktu itu. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan Allah di dalam Islam? Apakah pernah menyatakan diri sebagai Tuhan? Lalu kemudian menceritakan tentang penciptaan? Lalu logika berpikirnya selanjutnya saya mau bertanya. Di abad 7, ada Allah yang mengaku juga memilih para nabi Israel yang sudah terlebih dahulu mencatat segala sesuatu dijadikan. Kemudian di abad 7 mencatat ulang dengan catatan yang berbeda. Lalu kemudian mereka memaksakan bahwa Allahnya Musa sama dengan Allahnya mereka. Inilah cara kita, saudara, untuk mempertajam intuisi kita, untuk mempertajam cara berpikir kita, mempertajam kita untuk mencari kebenaran. Karena bukan suatu kebetulan Tuhan itu memberikan yang namanya akal budi yang berbeda daripada makhluk lainnya. Sehingga pewartaan berita, pewartaan Injil, pewartaan kabar baik itu akan bisa terdengar bagi orang-orang yang memakai logika untuk berpikir. Ya, saudaraku. Kalau mereka mempertanyakan hal itu, tentu penciptaan langit dan bumi ini sudah tidak ada. Tetapi pada kenyataan adalah langit dan bumi ini benar-benar tercipta. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selanjutnya mereka juga membalikkan pertanyaan. Kita umat Islam haram mengucapkan selamat Natal bagi agama lain. Nanti kita akan menjadi ikut kafir. Selamat Natal itu apa sih artinya? Saudara-saudaraku yang muslim, saya mau ajak kalian itu berpikir sekalian sambil saya buat pertanyaan supaya kalian juga bisa mikir. Natal itu apa sih? Kelahiran Sang Mesias Yesus Kristus. Kalian percaya nggak kalau Yesus itu Mesias? Yang kalian ganti namanya Al-Masih, yang kalian ganti namanya Isa. Kalau sama-sama percaya bahwa Yesus pernah lahir ke dunia, kenapa kalian tuh petantang petenteng selalu mempertanyakan kapan lahirnya, sejak kapan tanggal lahir 25 itu kelahiran Yesus? Kalau kalian tidak mempercayai bahwa kesimpulan tanggal 25 Desember adalah kelahiran Yesus, apakah Anda bisa membuktikan kapan tanggal lahirnya Isa? Ya. Lalu selanjutnya, kalau kalian mengatakan bahwa ucapan Natal adalah haram bagi kalian dan najis buat kalian, ya, pertanyaannya, apakah Yesus tidak pernah lahir? Mau ditolak, mau nggak dikasih salam, dia tetap lahir ke dunia. Jadi artinya umat Islam menolak kelahiran Yesus tetapi mengambil kisah Yesus menjadi Isa.
Kalau kalian menolak kelahiran Yesus, maka Isa bukanlah Yesus. Jadi sudah jelas bahwa Isa itu kisahnya ada di langit yang diturunkan menjadi cerita di dalam buku Quran. Tetapi Yesus adalah sejarah nyata dan fakta yang bisa berkomunikasi dengan manusia pada abad pertama Masehi. Jadi, iman Kristen berdasarkan fakta dan sejarah. Ya, historinya ada. Tapi kalau umat Islam dipertanyakan bagaimanakah kisah Isa di langit? Oh, dia tidak disalib, melainkan diserupakan. Oh, baiklah. Karena Isa dia hidup di langit, tidak pernah hidup di bumi, maka ya silahkan kalau ternyata dia tidak disalib. Ya. Oke. Saya akan tanggapi lagi videonya, kita nyalakan lagi ya. Apakah di surga itu sekarang sudah ada orang di dalamnya? Nabi Muhammad dulu masuk ke surga untuk apa? Meninjau-ninjau, menengok-nengok. Muhammad masuk surga terlebih dahulu untuk meninjau, untuk menengok-nengok. Pertanyaannya, siapa sih yang menceritakan Muhammad ini sudah masuk surga? Ayo, mikir. Ayo, mikir. Apakah ketika Muhammad sudah wafat, kemudian ada nabi baru yang mendapatkan wahyu bahwa Muhammad sudah sampai ke surga? Ayo mikir. Ayo mikir. Lalu kemudian sebelum Muhammad mati, apakah dia mengatakan ketika nanti aku mati bahwa aku akan bangkit lagi? Atau setidaknya dia setelah mati dia akan bangkit, dia berkata seperti halnya Yesus mengatakan dalam Wahyu 1 ayat 17-18. Dia mengatakan, aku telah mati namun lihatlah aku telah hidup dan aku telah memegang kunci surga. Kronologis Yesus ya ketika dia lahir pun dirayakan oleh seluruh dunia karena dia adalah tanda untuk manusia. Tanda apa saudara? Tanda kebesarannya bahwa dia telah hadir ke dunia ini memberikan keselamatan bagi kita semuanya. Itu tentang kelahirannya. Sehingga gelarnya tidak pernah dimiliki oleh siapapun, dia memiliki gelar Mesias. Ya, yang lain boleh menamakan diri sebagai nabi semuanya, tetapi Yesus bukan hanya sekadar nabi. Ya, lalu kemudian dalam Matius 27 ayat 32 telah diterangkan Yesus disalib. Kronologisnya pun jelas saudaraku. Ya. Bagaimana awal mula Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dirinya akan ditangkap. Bahwa waktunya sudah tiba. Kemudian mengajarkan para murid-muridnya untuk selalu berwaspada dan berdoa dan berjaga-jaga. Ya, yang pada akhirnya ada peristiwa yang begitu mengerikan pada saat itu, penangkapan Yesus. Nah, ketika Yesus ditangkap, ya saudaraku, Yesus mengalami penghinaan luar biasa. Kronologisnya ada, saudaraku. Ya, jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba diserupakan gitu. Dari awal penangkapan saja dipegang gitu. Mukanya tuh jelas gitu, ya. Sampai kronologis itu sampai dicabik-cabik, sampai dirobek-robek jubahnya. Saudaraku ya. Sampai dalam Matius 27 ayat 45 itu memberikan penjelasan Yesus mati. Bagaimana kronologisnya? Penyiksaan di penyaliban yang begitu luar biasa yang disaksikan oleh ribuan manusia. Jadi bukan cerita Yesus, aku tadi disalib loh. Aku tadi disalib, enggak.
Ya. Kronologis fakta peristiwa yang bisa dipertanggungjawabkan adalah bagaimana pada saat itu ada orang-orang yang melihat. Jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba dia diserupakan. Ngapain coba? Ya. Kemudian dalam Matius 27 ayat 57 memberikan penjelasan Yesus dikuburkan. Kronologisnya jelas. Ya. Itu benar-benar diminyaki, dikasih dimandikan, lalu dikafani pada saat itu ya. Kemudian dalam Matius 27 ayat 62 mengatakan apa? Kuburannya pun dijaga. Ya. Ada hal-hal yang ajaib yang di situ selalu melibatkan orang lain. Ya. Jadi bukan cerita-cerita ujuk ceritanya sendiri, ngalor ngidul sendiri, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan sendiri gitu ya. Masuk ke lubang tikus sendiri gitu ya. Bukan begitu, ke langit sendiri, bukan begitu saudaraku ya. Jadi yang disebut fakta itu ya, logika kita ini harus bermain saudaraku. Saudaraku maaf ya, saya memang bukan berlatar belakang Kristen dari kecil saudaraku. Tetapi ya, sekarang kenapa saya bisa berpikir ini? Maka ketika saya sudah di posisi ini saudara, saya mengajak kalian untuk bisa berpikir seperti saya sekarang. Karena saya dulu juga nggak bisa berpikir seperti kalian. Nah, internet inilah yang akan membantu kita untuk kita memiliki pemikiran gitu, memiliki pertanyaan begitu, ya saudaraku ya. Ya kemudian dilanjutkan lagi dalam Matius 28 ayat 1. Di situ juga tertulis tentang kebangkitan Yesus. Kalau mereka menolak kebangkitan Yesus, saudaraku, ya. Terus bagaimana Yesus itu mati? Lalu kemudian selama 40 tahun dia hidup bersama-sama kembali dengan murid-muridnya. Kan dia sudah jelas-jelas mati. Kemudian kubur kosong. Walaupun dijaga. Kalian menolak itu dikubur dijaga pun sekalipun ya ternyata dia memang hidup selama 40 hari. Saudaraku. Kemudian dalam proses dia masih hidup lagi bersama murid-muridnya, dia berkata dalam Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudaraku, perlu kalian tahu bahwa perintah pengabaran Injil ketika Yesus mengalami kebangkitan dan dia hidup bersama-sama kembali dengan para murid-muridnya. Ya. Kemudian dia menjumpai Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Rasul Yohanes diberikan penglihatan yang luar biasa. Ya. Tidak sama seperti yang diberikan kepada murid-murid lainnya. Murid-murid lainnya mereka melihat secara real. Ya. Tetapi Rasul Yohanes diberikan penglihatan secara khusus dan mengalami perjumpaan dengan Yesus secara roh. Contoh seperti halnya di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Sebentar saya akan baca ya. Saya akan baca ayatnya biar cepat ya. Saya akan baca. Bentar, saya akan klik. Ya. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Di sini tertulis Rasul Yohanes ketika melihat Yesus. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang
segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini dar langsung jeblas gitu ya, meledak tuh bom. Jadi dia Yesus, dia Tuhan kita yang pernah hadir ya ke dunia, disaksikan begitu nyata oleh manusia pada masa itu ya. Kronologis kelahirannya, kronologis penangkapan, lalu penyaliban, sampai kebangkitan, kemudian bangkit kembali, sampai kenaikan Yesus di surga. Oh ya saudara, tadi saya lupa. Setelah kebangkitan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 11 sampai Kisah Para Rasul 1 ya ayat 6 sampai 11 itu memberikan penjelasan bagaimana kronologis kenaikan Yesus setelah 40 hari bersama-sama dengan muridnya. Itu baru iman yang bisa dipertanggungjawabkan, saudaraku. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ada cerita Muhammad ini katanya sudah masuk surga? Kronologisnya bagaimana? Ya, ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Kalau iman Anda tidak mau dikatakan itu dari dongeng, maka Anda harus siap-siap sekarang untuk benar-benar berpikir dan merenungkan ya, apakah ini iman saya ini kebenaran? Atau jangan-jangan kebetulan saya terlahir secara agama saya dari orang tua. Kemudian akan saya terima karena orang tua saya juga kurang tahu. Kemudian saya juga tidak tahu. Akan saya tularkan kepada anak saya, bodoh amat, saya juga nggak tahu. Jadi turun-temurun sama-sama tidak tahu. Tetapi zaman internet sekarang ini, 2023, 2024 sebentar lagi. Ayo kita berpikir secara normal. Karena ini bicara tentang keselamatan akhirat kita, saudaraku. Saya menyayangi saudara-saudara semuanya. Jadi Fatimah berbicara di sini bukan berdasarkan kebencian, melainkan berdasarkan dengan kasih yang Tuhan perintahkan. Tuhan berkata setelah kebangkitannya, dia mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu gak bisa kita tolak saudaraku. Karena itulah adanya. Jadi ketika ada iman yang lain mengatakan, apa sih kok Tuhan kok ada 3? Bukan begitu cara memberikan pemahamannya ya. Baca Alkitab sih kita akan mengerti konsep Tritunggal. Ya, bukan bicara tentang ketiga oknum. Ya, saudaraku ya. Jadi kita mulai sekarang harus benar-benar memahami, benar-benar mau berpikir, benar-benar jangan takut yang namanya kata-kata murtad. Jangan takut dengan sebutan kafir. Saya justru bangga saudaraku kalau disebut murtad dari agama. Saya justru bangga kalau disebut kafir. Kenapa? Kaya akan firman. Karena firman yang saya imani adalah firman yang hidup. Dia bisa berlaku sampai akhir zaman. Nasihat-nasihat Yesus memberikan kita pada kehidupan yang kekal. Tetapi nasihat-nasihat iblis akan membawa atau menjerumuskan kita pada kematian yang kekal. Dikarenakan apa? Itu berbalik arah daripada ajaran Yesus yang mengajarkan kasih. Ya saudaraku. Mulai sekarang, mari kita letakkan semua yang ada diri kita ini. Kosongkan iman kita terlebih dahulu kalau Anda ingin mencari kebenaran yang sesungguhnya. Letakkan kekristenan kamu, letakkan keislaman kamu, letakkan di situ. Dan kalian boleh untuk blak-blakan ya, terus terang, jujur, ya melihat kenyataan. Ya, ada banyak umat Islam yang tidak bisa sempat untuk berpikir. Bahkan saya bertemu dengan saudara saya sendiri, kerabat saya sendiri, saya ajak bicara. Ya,
tahukah kamu siapa tokoh-tokoh nabi yang di dalam kitab kamu? Siapakah mereka? Mereka nabi-nabi umat Islam, katanya. Oke, saya mau bertanya, nabi-nabi umat Islam itu asalnya dari mana? Saya nggak mau tanya ke-25-nya, yang ke-24 itu dari mana? Dari Arab, katanya. Ini menyakitkan banget, teman-teman. Menyakitkan banget saya mendengar jawaban ini. Ya. Zaman saya masih, ya mungkin jurusan sekolahnya beda ya. Kalau saya kan memang khusus Islam, jadi ya memang fokusnya ke situ. Tapi orang yang sekarang ini kan banyak sekolah negeri biasa gitu ya. Untuk pendalaman Islam dari kecil mungkin kayaknya kurang gitu ya. Jadi hal-hal yang kayaknya dasar saja nggak tahu gitu. Menyedihkan saudara saya mendengarnya itu. Nggak ngerti gitu. Bahkan kemarin waktu kapan itu juga ada yang komen kan. Ada nabi yang berasal dari Palestina. Saya minta datanya di mana? Nggak ada yang ngasih. Sejak kapan itu 24 nabi yang dulu dari 25 nabi yang terakhir itu Muhammad nabi dari Arab, yang lain kan dari Bani Israel. Kemudian kok sekarang tahun 2023 berubah dari Palestina? Lucu kan? Apakah sudah berubah ini kitabnya atau imannya yang berubah atau mungkin para tafsir itu yang mengubah atau bagaimana? Ya. Tergelitik sekali saya, saudaraku. Begitu semakin orang nggak akan dikasih tahu, semakin umat itu nggak dikasih pengertian secara data gitu ya. Mereka lebih cenderung mendengarkan dongeng-dongeng apa yang disampaikan oleh guru-guru itu. Maka Alkitab benar-benar, ya Tuhan, saudaraku, saya ini semakin hari semakin cinta akan Kristus. Kenapa, saudara? Ucapan Yesus itu nggak main-main, saudaraku. Alkitab mengatakan pada hari-hari kemudian banyak orang-orang yang banyak guru-guru palsu. Mereka mencari pengajar-pengajar palsu. Ya, mereka yang selalu mendongengkan kalimat-kalimat yang mengenakkan telinga mereka. Itu kata Yesus. Kurang lebihnya kata-katanya begitu. Maksudnya ini bahasa kita ya. Bukan bahasa Alkitab. Orang yang soleh meninggal, rohnya masuk ke dalam burung paruh warna hijau. Nah, ini juga dari mana, saudaraku? Maaf ya, ini bukan stand up komedi kan? Ini bukan stand up komedi loh, teman-teman. Ya, ini ustadz sejuta umat yang dipercayai umat Islam se-Indonesia. Bahkan mungkin ada penggemarnya dari luar negeri. Saudaraku, doktrin roh manusia yang mati sampai masuk ke burung bango apa tadi? Burung hijau. Ini cerita dari mana? Ini faktanya bagaimana? Kronologisnya bagaimana, saudaraku? Apa gini? Apakah agama ini tidak perlu pakai logika? Apa otak kita tidak perlu difungsikan untuk kita berpikir? Ayo kita berpikir. Ya, makanya saya selalu berusaha untuk memberikan pertanyaan ini supaya kita ini ayo gitu. Sadar gitu. Ya. Kok bisa gitu loh? Roh manusia bisa sampai masuk ke paruh burung, ini bagaimana ceritanya? Quran gak memberikan penjelasan juga, tetapi kenapa umatnya mereka seolah lebih sempurna daripada Tuhannya? Itu pertanyaan, saudaraku. Tidakkah sedikit kalian berpikir untuk mempertanyakan hal ini? Ya, kita lanjutkan kembali. Burung itu terbang ke sana kemari. Buka kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saudaraku, dengar barusan bahwa cerita roh manusia itu katanya dari Qurtubi, dari As-Suyuti, dari para penafsir. Bisa dibayangkan gak? Kalau manusia yang dia bukan nabi bisa memberikan penjelasan yang bahkan gak ada di Quran,
Enggak ada di hadis. Kemudian para penafsir itu memberikan penafsiran yang enggak tahu juntrungannya dari mana. Kemudian dipelajari oleh para ustadz. Dan ustadz itu memberikan ceramahnya kepada jemaah ke seluruh dunia. Apa jadinya isi kepala umat Islam di Indonesia yang mereka menerima mentah-mentah pengajaran para guru-gurunya. Nah, di sini saya bantu untuk kalian untuk bertanya. Kalau Al-Quran itu adalah kitab sempurna, artinya tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Itu bukan masalah hurufnya kurang harokatnya. Tetapi ini masalah tentang kalimatnya. Kalimat Allah yang konon katanya sempurna, nggak boleh ditambahin satu kata pun, nggak boleh dilebihkan satu kata pun. Lah ini cerita roh manusia sampai masuk ke burung hijau ini, dari mana ceritanya? Ya, itu maksudnya. Saya bantu untuk mempertanyakan. Karena saudaraku, iman tanpa pertanyaan, kita akan mengalami kebutaan secara rohani. Ya, iman itu kita landasi dari kitab kita. Ya, yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang rohani. Jadi kalau kitab kita tidak bisa dipertanyakan, saudaraku, kasihan roh Anda. Karena yang dituntut Tuhan itu adalah roh kita. Tubuh kita nanti akan busuk jadi tanah, saudaraku. Apa yang harus dipertanggungjawabkan? Roh dan jiwa kita nanti. Ya, roh dan jiwa kita nanti akan dimintain pertanggungjawaban. Jadi kasihan kalau rohani kita, roh kita ya dicekoki dengan hal-hal yang tidak ada kenyataannya. Saudaraku. Ya. Kenapa? Kemarin ada yang bertanya, Tuhan kok pilih kasih memilih bangsa Israel? Dulu, kalau kamu Islam kok protes, orang kitabmu juga bilang begitu. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa kitabmu satu sisi memilih Israel, satu sisi lain juga mengutuk Israel? Umatnya sih yang mengutuk sih sebenarnya. Membenci Yahudi maksudnya. Israel itu kan memang orang Yahudi. Gitu ya. Satu sisi Bani Israel itu dikasih kelebihan dari antara bangsa-bangsa. Di sisi lain Yahudi dikutuki. Nggak ngerti ini yang gimana ceritanya. Ya saudaraku ya. Ini cerita dari mana? Bapak, Ibu, adik-adik, kalau mau baca kitab tentang surga neraka alam barzah, dua kitab. Pertama At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi, Ar-Ruh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Menyedihkan. Cerita neraka dan surga ternyata dari manusia yang bukan nabi. Yang bahkan di dalam Qur'annya, dalam hadisnya nggak ada. Kemudian ada cerita di dalam Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Qayyim, lalu Al-Jauziyah. Ini manusia-manusia di generasi kapan, tahun gitu loh Pak. Ya. Jadi Pak Abdul Somad, dengan tidak mengurangi hormat saya kepada Anda, cobalah Anda sendiri berpikir dan merenung terlebih dahulu. Ya. Kitab yang sempurna itu seharusnya bisa memberikan pertanggungjawaban, memberikan penjelasan. Apalagi Quran sendiri sudah mengklaim itu. Contoh Ibrahim 52, Al-Zukhruf ayat 3, ya. Kemudian di mana lagi tuh? Surat Muhammad, katanya bahwa Al-Quran itu memberikan penjelasan secara sempurna kepada manusia. Jadi harus dibaca apa adanya di dalam Quran, bagaimana penjelasannya, gak usah dilebih-lebihkan. Itu menurut saya, karena itu Quran Anda sendiri yang bicara, bukan kata-kata saya. Ya, Quran Anda sendiri yang berbicara, bukan kata saya. Jadi saya berharap
jujurlah apa adanya. Cobalah mulai sekarang pemikiran kita harus benar-benar mengalami perubahan. Seperti halnya MBS sekarang ya. Ya, pemerintah Saudi sekarang sudah mengubah pemikirannya. Mereka bahkan sudah tidak mempercayai berapa ribu hadis ya. Karena itu dianggap sudah tidak berlaku untuk zaman sekarang. Karena umat Islam sendiri juga sebenarnya yang nggak setuju itu dibuang. Mereka sendiri juga nggak mau hadisnya sebenarnya. Mau dimuntahin juga sebenarnya kalau dikasih ya. Tapi anehnya kok nggak boleh dibuang. Nah itu. Kami setuju. Kalau di sisi lain memang pasti akan menjadi pertanyaan buat kami umat non Muslim ya. Pertanyaannya begini, loh, itu kan sabda Rasul, teladan-teladan Rasul pada saat itu di abad 7 kok dibuang, berarti jangan-jangan wah gitu kan. Tetapi di sisi lain kami non muslim memandang bahwa itu bagus, dunia akan bisa lebih damai jika ada dalil-dalil yang mengerikan itu dibuang ya, begitu saudaraku. Oke. Saya bagi lagi ya buat teman-teman, bagi yang mau masuk, mau bergabung dengan saya di sini, ayo kita sharing. Kalau misalkan teman-teman muslim untuk mau berdiskusi dengan saya, ayo silakan. Saya berikan link umum untuk siapa saja. Oke, ini sudah ada akun Natal. Selamat malam Natal. Shalom, selamat malam. Oh, waduh. Salam, Terus selamat malam semua yang dipinjam dulu 100. Asik. Pinjam dulu 100. Ini sudah donasinya sudah habis. Yang mau didonasikan sudah habis juga orangnya. Selamat Natal Bu Fatimah. Selamat Natal Ibu Natal. Selamat Natal. Selamat Natal Ibu Natal. Selamat Natal semua yang di live chat, Lintang, Foxbox, Bunda Pelita Hati, Jerlong, siapa lagi itu? Brother Hotman, Brother Alzam, selamat Natal. Christian Pertiwi, semuanya selamat Natal. Sebenarnya ada bahasa apa nih Bu Fatimah? Kita ngebahas tentang Abdul Somad yang mengatakan bahwa surga yang pertama kali itu memang kosong, yang mengisi pertama kali adalah Muhammad. Muhammad? Sokan Bu, jangan pingsan Bu, awas. Hati-hati, jangan pingsan. Bagaimana yang kayak Muhammad bisa masuk surga duluan sedangkan kelakuannya begitu? Ya, bukan masalah kelakuannya Bu, kalau saya sih nggak lihat dari pelakuannya. Kronologisnya bagaimana? Apakah setelah Muhammad itu mati, ada nabi baru yang mendapatkan wahyu, terus melihat bahwa Muhammad sudah masuk surga, gitu loh Bu. Mati aja nggak bangkit gitu. Bu Fatimah jangan heran, kan memang kitab dongeng, jadi semua ada di isi kepala manusia yang kuat berhayal. Jadi itu suka bikin dongeng. Nah, bukan salah satunya nabi baru salah. Itu yang Abdul Somad. Lah, bukan dongeng. Bukan dongeng loh, Bu. Bukan, itu kisahnya ada di langit loh, Bu. Di langit itu ada cerita sendiri, ada cerita Musa sendiri, ada cerita Ibrahim sendiri, ada cerita Isa sendiri di atas. Kemudian diturunkan, Bu, ke bumi. Jadi kitab. Walawe, bagaimana ceritanya itu? Ya imani saja, gak usah bertanya. Jadi hasilnya seperti Abdul Somad kalau begitu. Ya iya. Makanya kenapa dari awal tadi saya juga berusaha untuk memancing mereka untuk memiliki pertanyaan. Pertanyaan saya ini biar mewakili pertanyaan mereka gitu. Bu Fatimah, mana boleh bertanya. Sedangkan ustaz-ustaz bilang harus imani saja, jangan bertanya. Oh iya, ini ada yang betul, saya lupa nih. Hari ini Abdul Somad juga rayain hari mualaf. Oh iya, bener. Ini saya lupa nih. Tahun lalu Bu Natal ya. Itu 2022 ke 2023
ya, umat Islam membuat tanggal baru bahwa tanggal 25 Desember adalah Hari Mualaf Sedunia. Saya lupa, itu tahun lalu. Ya ampun, apalagi yang belum mereka klaim. Tujuannya biar Maksudnya biar menutupi, Bu. Jadi mereka juga merayakan gitu loh. Maksudnya biar mereka juga pesta-pesta juga gitu. Pesta mualaf maksudnya. Oh gitu. Oh alah, kasihan sekali ya yang kecil ini. Kasihan sekali lah. Iya, ternyata itu. Ya harus sebegitu muka tembok untuk cocok-cocokkan diri dengan, aduh kasihan sekali. Orang Kristen rasa jijik dengan mereka kalau begini. Jujur saya rasa jijik dengan mereka. Jujur, demi Tuhan nih saya bilang ya. Makin lucu, Bu. Makin terlihat lucu kan? Bukan terlihat lucu lagi, sangat membagongkan. Apa Ibu nggak tahu? Membagongkan? Membagongkan itu kalau bahasanya itu bagong itu sama dengan babi, Bu. Oh, sangat membabi-babikan. Oh, sangat membabikan. Nah, ini contohnya Abdul Tomat. Dia kan sedang membabi-babikan dia punya jemaat. Nah, itu betul. Sangat membabi-babikan. Ini ada yang bilang gini, Bu Natal dan Pak Natal. Pak Natalnya kemana, Pak Natal? Mana Pak Natal? Oke, ini juga ada Raja Kafir nih. Selamat malam Pak Raja Kafir. Selamat malam Pak Raja Kafir. Salam damai Natal. Iya, selamat malam. Salam semua, selamat Natal. Untuk Bu Fatimah dan Bu siapa ini? Bu siapa ini kecil sekali nggak bisa baca. Natal. Bu Natal. Iya. Iya, dan teman-teman yang di live chat. Pak Raja Kafir. Iya, nanti di belakang, Bu. Selamat Natal semua. Kok Pak, Bapak harusnya ganti nama Raja Mualaf gitu. Raja Kafir. Raja Mualaf. Oke, lanjut Pak. Lanjut Pak, silakan. Apa ini Bu topiknya? Kalau saya masuk kok putus-putus ya Bu Fatimah ya? Sekarang bagus sih suaranya. Kemarin ya putus-putus terus ya, atau kenapa ya Bapak itu kemarin tuh sempat bagus gitu ya, terus tiba-tiba hilang lagi tuh. Kenapa ya gitu ya Pak? Mungkin cuaca. Oh ya. Cuaca. Padahal dulu bagus ya dulu ya. Internet. Iya, ya nggak pasti sih kalau cuacanya bagus ya. Ini soalnya memang sudah di beberapa tempat kan berbeda-beda cuacanya. Betul. Ini lucu-lucu nih. Saya tanggapi dulu komen-komen ini. Dari Kimo ini, Hari Mualaf 25 Desember, pohon terangnya pohon kurma. So, itu buah-buah kurma itu yang jadi neon, lampu neon. Aduh, iya bagus juga sih, nggak apa-apa. Namanya juga pohon itu kan hanya lambang. Cuma ya jadi masalah kalau misalnya 25 Desember pohon kurma. Jadi kan itu mengingat sejarah Siti Maryam lagi melahirkan itu kan. Oh, goyang-goyang pohon kurma. Iya. Lagi mau melahirkan sakit, lagi mulus-mulusnya bilang, "Ayo goyang." Pohon kurma itu besar loh. Pohon kurma itu besar loh. Bagaimana seorang perempuan yang hampir melahirkan goyangkan pohon kurma itu, kan tidak masuk akal. Hanya orang gila saja yang percaya pohon itu. Pohon kurma di langit, Bu. Pohon kurmanya di langit, masalahnya. Ya wajar lah kalau di langit. Oh, goyang karena angin mungkin, karena kan di langit. Angin taufan. Ini nih ada yang bertanya sebentar. Bu Fatimah, saya mau tanya, apakah saya berdosa bila saya mengucapkan Natal? Ya enggak lah, Bapak kan udah Kristen kok, gimana berdosa sih? Kalau umat Islam misalnya mempertanyakan Selamat Natal, kalau yang memberi fatwa haram itu kan oknum sekarang, ya kan? Oh, kalau Bu Fatimah, kalau Palia ini Buddhis. Tapi sudah percaya kan? Sudah menjadi Kristen kan? Oh iya kah? Oh iya. Saya kurang ikuti. Iya. Kemudian ada fatwa dari
orang-orang sekarang, ulama sekarang memberikan fatwa bagi siapa yang mengucapkan selamat Natal itu haram dan dia akan sama kafirnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Tapi bagaimana dalam Kristen orang-orang tidak pernah ada yang haram-haramkan lah. Oh beda, Dalam Bu. Kristen tidak pernah ada itu. Kenapa Nggak kok bisa ada seperti itu, nggak ada. haram-haramkan ini, haram-haramkan Nah, itu ya? Agama ya. yang satu itu betul-betul aneh, segala macam diharam-haramkan. Ya sama seperti dulu, Bu. Dulu tuh nggak ada orang berhijab. Baru 10 tahun terakhir ini saja Oh ya, hijab itu ini, dipandangkan ini, terus. ini, Bu Fatima, Pak Raja Kafir, saya mau cerita ini. Kan tadi malam dan tadi pagi saya kan ikut misa. Nah, ya biasalah kita pakai busana kita kan tidak terlalu tertutup seperti yang sampai di mata kaki kan. Nah, ini saya bukan mau bilang apa ya, orang yang jemput saya itu kan taksinya itu kan orang Muslim. Dilihat-lihatnya saya terus, sampai dilihat-lihatnya saya punya kaki terus, geli saya sendiri. Ya ibu seksi sih, ibu seksi kakinya berbulu, mulus juga jadinya ya. Coba kalau misalnya ibu punya kaki korengan ya kan. Terus udah gitu berbulu, udah korengan hitam ya, nggak ada yang lihat lah. Lucu-lucu. Lanjut yang lain dulu. Aduh. Itu dia sudah berdosa, tapi enggak, kalau seandainya ibu dia apa-apain yang berdosa ibu, karena ibu yang membuka aurat. Kalau dia kan tinggal memperkosa mah gak apa-apa katanya gitu kan. Aduh. Astaga, kasihan betul. Iya, jadi intinya gini loh. Dulu itu sebelum ada doktrin hijab, apa kabar umat Islam di Indonesia? Apakah mereka masuk neraka semua? Kalau mereka bilang katanya nggak tahu, dulu belum ada yang menyiarkan. Loh, emangnya Quran baru sekarang ada? Katanya Islam sudah ada dari dulu. Pentasan ya kan? 300 ekor ayam digagahi ya. Seperti itu loh. Begitu juga tentang masalah pengucapan selamat Natal. Kalau selamat Natal itu difatwakan haram di sekarang, tahun-tahun sekarang ini, terakhir ini ya, 2 tahun terakhir ini kalau salah ya. Apa 3 tahun, apa 5 tahun terakhir ya. 2-3 tahun ini lah, Bu. Iya, 2-3 tahun ini ya. 3 tahun terakhir ini. Dulunya apa kabar? Muslim banyak yang ikut merayakan Natal. Yang Islam bisa, yang Kristen juga merayakan Lebaran. Apakah mereka masuk neraka semua? Masa hal damai justru masuk neraka? Itu logikanya. Kalau memang betul agama ini membawa damai, seharusnya nggak gitu-gitu amat kali, sensian banget sama agama lain. Betul nggak? Namanya juga anak bungsu, bocil. Ibu jangan bilang anak bungsu dong. Saya anak bungsu masalahnya, Bu. Saya maunya memang menang sendiri. Tersungging saya. Tapi emang bener sih. Paling maunya sendiri saja gitu. Pokoknya yang punya semua saya. Emak bapak gue pokoknya gue yang punya. Kakak-kakak gue tuh pokoknya mereka ibu gue semua. Kamar gue sendiri, gak boleh ada kayak gitu tuh. Apa mau gue tuh harus gitu. Jadi itulah. Saya tuh paham karena saya anak sulung. Oh gitu. pasti iri nih sama anak bungsu nih. Oh, jangan bilang lagi. Mau seceki itu ke adik-adik gitu. Oh gitu ya. Okay. Kalau kita lucu-lucuan saja ini. Lucu-lucuan. Oke, siap. Silakan Pak Raja Kafir. Ini ada Pak The Flash. Ya, disapa dulu Bu, Pak The Flash. Ya, selamat malam Pak The Flash. Salam. Shalom, malam Bu Fatima, Ibu Natal sama Pak Raja Kafir. Malam Pak The Flash, selamat Natal. Ya. Pinjam dulu 100 Pak. Ya. Pinjam dulu 100. Iya, 200 sekalian buat Pak Natal. ini harusnya tuh kasih ini dong buat Natalan nih Fatima nih, gimana ini? Iya. Kasihan Bu Fatima sendiri tidak dipinjamkan. Pinjam dulu 100, gimana ini buat Fatima dulu lah. Merry Christmas ya buat semua. Ya, Merry Christmas. Iya. Juga.
Oke, silakan Pak Raja Kafir. Ya, ya tentunya tadi kan dikatakan membagongkan ya. Ya memang membagongkan itu kan dari akar katanya kan bagong ya, tokoh pewayangan. Bagong itu kan orangnya kan suka kebingungan. Nah, itulah ciri-cirinya mereka membagongkan, bingung sendiri. Coba ya kalau kita maknai kenapa Natal itu mereka haramkan ya, karena mereka para ulamanya ya menafsirkan kalau mereka mengakui Natal berarti mereka mengakui Isa lahir tanggal 25 Desember. Nah, kan begitu. Kalau mereka mengakui Natal berarti Isa mati disalib, kan begitu. Nah, berarti kan mereka kan sebetulnya sudah mengatakan Isa bukan Yesus. Harusnya kan begitu. Tetapi kok kalau di dalam diskusi lintas agama mereka selalu menyamakan Isa adalah Yesus. Nah, itu kan membagongkan. Natal Iya kan toh? perayaan kelahiran Yesus, Pak. Natal kan kelahiran Yesus. Nah, mereka juga Isa juga lahir toh. Iya, tapi tidak tanggal 25. Nggak ada kejelasan sih tanggal 25-nya, tapi kan ada bulan Juli atau apa itu di hadis itu. Tapi ya. Kan hadis juga Pak yang memberikan penjelasan. Allah sendiri. Iya, makanya mereka menolak Natal. Kalau mereka menerima Natal, menerima ucapan Natal, berarti Isa itu mau tidak mau juga sama dengan Yesus tanggal 25 Desember. Kemudian Isa juga mati disalib. Kalau mereka mengucapkan Natal, mengakui Isa mati disalib, kan begitu. Makanya mereka menolak, tidak mau mengucapkan Natal. Di sisi lain menolak Isa bukan Yesus, ya kalau tidak menerima ucapan Natal. Di sisi lain menyamakan Isa adalah Yesus, kan itu membagongkan. Paham kan itu Bu? Artinya? Iya, maksud... ya. Paham, betul. Nah, harusnya ya, gitu. Secara otomatis ya. Secara iya, otomatis kalau nggak sama ya. Ya sudah beda saja sudah. Kalau dia tidak menerima, tidak mau mengucapkan Natal, berarti sudah fix Isa bukan Yesus. Jadi jangan dibawa ke perdebatan menyamakan Isa adalah Yesus. Dan jelas sudah diketok palu. Saya sudah turun ini, sudah dapat kalender ini untuk 2024 dari BCA ini. Sudah tertulis wafatnya Yesus Kristus. Jadi Isa sudah dipecat dari kalender. Kan begitu. Nah, artinya ini sudah suatu juga nih, Isa sudah dipecat Muslim dari Indonesia. Iya. Ya sudah, maksudnya diterimalah perbedaan itu karena semua berbeda kok. Ya, Abraham yang di Alkitab juga berbeda dengan Ibrahim yang di Quran. Ya. Musa yang di Alkitab berbeda dengan Musa yang di Quran. Begitu juga Daud, Salomo, semuanya berbeda. Nah sudah, ikhlaskan saja perbedaan itu, kan begitu. Nah, sehingga mereka itu selalu menarasikan, ya, karena dari menyamakan, di sisi lain menyamakan Isa adalah Yesus, supaya Yesus itu tidak dianggap Tuhan, kan begitu. Nah, mereka ini selalu anehnya untuk membuat compare bersamaan itu, dia tidak mengambil dari literasi kitabnya mereka, tetapi ngambil dari Alkitab, kan lucu. Jadi itu malah membuat penyesatan, kan begitu. Kenapa? Itu Yesus itu nggak disalib, itu diserupakan. Nah, supaya kita sama. Orang-orang Kristen juga mengamini Yesus tidak disalib, tapi diserupakan. Nanti mereka di mana dalilnya itu? Mereka nggak ada kisahnya Isa. Lalu ngambil di Alkitab, di Matius 7 saat Yesus dimuliakan di Gunung Tabor, ketemu Musa dan Elia. Di situ kan Yesus wajahnya kan bercahaya, ya, putih bersinar, ya. Nah, itu menyerupakan, bisa berubah, ya.
Yesus wajahnya berubah rupa di depan mata mereka. Nah, jadi dibuat narasi-narasi yang liar, kan begitu. Nah, itulah mereka ini untuk menutupi ya kebohongan kitabnya ya. Tetapi kalau dikatakan kebohongan ya mereka tidak terima, kan lucu. Nah, disinilah mereka semakin dari hari ke hari semakin brutal sampai mereka menghibur hati mereka sendiri dengan tanggal 25 Desember hari mualaf. Nah, siapa yang meresmikan hari mualaf itu? Siapa yang mengesahkan secara otentik? Apakah pemerintah? Tentu tidak. Ya, tentu mereka para polemikus itu ya. Saya lihat videonya ditayangkan di TikTok itu. Wah, hari mualaf dikunjungi. Tapi sedikit yang datang dan gak ada suasana sukacita. Saya komen di situ loh. Ini mualaf kok nggak greget, gimana? Para mualaf kafir gitu, ini saya bilang begitu. Iya, sedikit lagi ya Pak. Iya, itu kan saya bilang para mualaf kafir kan nggak salah, orang mereka dulu kafir kok, dibilang kafir sekarang menjadi mualaf ya tetap mualaf kafir, kan begitu. Nah, saya bilang udah cobalah nanti di GBK untuk merayakan itu kan untuk menyenangkan, menghibur hati mereka sendiri, untuk memframing, mempropaganda ya. Nah, jadi itulah perilaku mereka itu, karena ya kita berbeda jauh ya, seperti langit dan bumi ya. Kalau kita baca itu ya ajarannya penuh kebencian ya, semua penuh kebencian ya. Jangan berteman dengan kafir kan, jangan menjadikan kafir sebagai walimu ya, mencari pemimpin jangan dari kalangan kafir, kan begitu. Nah, semua kan kebencian itu. Kemudian boleh berdusta, semua kok. Boleh membunuh, memerangi, itu kan sudah ajaran, bukan ini ya. Tetapi sebetulnya ya, kita ini tidak korek-korek ya. Kalau tidak dikorek-korek ya. Awalnya karena mereka selalu ya mau membenarkan ajarannya dengan membuat penyesatan ya agama-agama lain. Jadi agama-agama lain itu mereka maunya dirampok, harus semua itu agama mereka ajaran yang benar. Nah, itu cara mereka seperti itu. Jadi membabi buta, udah nggak pakai logika. Jadi di sana itu kalau kita lihat mau gelarnya profesor, mau sekolahnya tinggi, tapi kalau sudah membahas agama jadi kayak orang nggak sekolah. Betul nggak Bu Fatimah? Betul sekali. Tapi maaf nih Pak ya, lucunya lagi. Nabi-nabi yang sudah almarhum tiba-tiba menjadi mualaf di abad 7 Pak. Jadi pertanyaan juga nggak itu? Ya memang itu dari dulu sudah saya giring opini begitu ya. Karena nabinya mereka toh. Iya toh Bu? Iya, yang diklaim nabi-nabi itu loh, nabi dari bangsa Israel tiba-tiba jadi Arab, iya. Kemudian tiba-tiba di abad 7 jadi mualaf semua Pak. Padahal itu Musa nggak kenal yang namanya Quran. Ya termasuk nabinya mereka, yang nabi yang 25 itu juga mualaf. Nah, kalau saya tanya nggak bisa jawab kok. Nah, sebelum dia diangkat menjadi nabi, dia kawin dengan istri pertama Khadijah, agamanya apa coba? Nah, itu. Kan beliau belum bawa Islam. Iya. Nah, berarti kan juga mualaf. Video saya itu saya berikan data-data itu dulu agamanya apa. Iya, nah itu kan hanya klaim ajaran, klaim-klaim semua. Jadi kalau nanti diskusi, kalau mereka sudah tidak bisa menjawab, mereka nanti cuma menghujat. Kalau sudah menghujat, lapor. Nah itu. Jadi itulah cara membungkam, membuat kemenangan bagi mereka, kan seperti itu. Nah, itulah makanya karena sekarang sudah banyak teman-teman kita yang berapologet ya, bahkan juga sudah connect dengan apologet dari luar negeri. Nah, orang-orang Kristen semakin berani. Kalau dulu kan nggak berani, karena dikit-dikit lapor, masuk penjara. Nah,
sekarang berani ya membalas, maksudnya berapologet ya. Kalau dulu kita nggak, sudahlah biar aja lah, mereka kan seperti itu. Ya memang kita terbentur dengan ajaran kasih, tetapi kita yakin ya bahwa ada teman-teman kita yang berapologet juga terpancing ya, jadi ikut menghujat. Ya kita doakan semoga bisa cerdik seperti ular, tulis seperti merpati ya cara berdiskusinya. Tetapi mau nggak mau memang kadang memang gemesin Bu Fatimah dan teman-teman, mereka ini jengkelin ya. Mereka bertanya, tetapi jawabannya harus sesuai mereka, yang menjawab juga mereka. Jadi kan aneh. Nah kalau bertanya ya harus mau menerima jawaban, puas tidak puas, kan harusnya seperti itu. Nah kalau diskusi lintas agama ya secara bermartabat, kalau zaman-zaman dulu ya sebelum ada YouTube ya, diskusi-diskusi outdoor gitu ya, itu yang penting patokannya, pedomannya kitab suci. Kalau di dalam dalil kitab suci sudah tertulis tidak boleh disanggah, kan begitu. Jadi bukan narasi kita orang tersebut ya, ada dalilnya. Nah itu kalau sudah ada dalilnya tidak boleh disanggah, karena itu yang masing-masing diimani. Begitu juga kitab mereka kan begitu. Nah itu kalau diskusi yang bermartabat seperti itu. Kalau sekarang kan enggak, sudah jelas-jelas mereka, oh kok Yesus kok maunya mati, katanya Tuhan kok tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu kan pertanyaan konyol, pertanyaan salah, pertanyaan lucu. Sama juga, di mana ayatnya Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku. Itu kan juga pertanyaan salah, pertanyaan konyol. Lah kalau mereka menanyakan di mana Yesus ada, katanya Tuhan kok nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri di atas kayu salib. Loh itu sudah dipertanyakan oleh orang-orang Farisi di zaman itu, masih ditanyakan lagi. Nah, tujuan Tuhan itu kan datang ke dunia memang untuk mati di atas kayu salib, bukan untuk menyelamatkan. Kalau dia mau menyelamatkan, dia Tuhan ya bisa saja menghidupkan orang mati aja bisa ya. Makanya banyak para murid pun banyak yang belum mengerti rencana Tuhan itu datang ke dunia ya. Misalnya Ibu buka Bu, bahkan Rasul Petrus sendiri ya, kalau kita buka terakhir aja Bu ya, dari Matius 16 coba Bu. Ya, sebentar. Ntar saya screen ya. Matius berapa Pak? Matius 16. Kita baca ayat 21 sampai 23 aja Bu. Ya. Minta tolong siapa dulu yang baca dong? Kalau saya nggak terbaca, soalnya saya pakai handphone ini kecil sekali. Oke. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kemudian di ayat 22-nya, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Lalu kemudian di ayat 23-nya, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi sampai ke 23 saja kan Pak? Iya. Terima kasih Bu. Nah di situ kan Petrus kan karena belum mengerti rencana Tuhan datang ke dunia, sehingga seolah-olah dia ingin melindungi Yesus supaya dia jangan mati di atas kayu salib ya, jangan ditangkap ya. Nah tetapi Tuhan mengatakan apa?
nyala iblis, ya. Petrus dikatakan nyala iblis engkau, suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, apakah di sini kata-kata nyala iblis si Rasul Petrus kerasukan iblis? Bukan, karena si Petrus ini dia ya seperti perilakunya iblis yang tidak menghendaki Yesus itu mati di atas kayu salib, ya. Nah, seperti perilaku iblis. Jadi iblis itu kan tidak menginginkan Yesus mati di kayu salib. Ya, Yesus itu diinginkan hanya mati saja. Ya, saat Tuhan Yesus berpuasa dicobai iblis suruh terjun dari bukit itu kan keinginan iblis. Yesus itu hanya mati, tapi bukan mati di atas kayu salib. Nah, itu ya. Karena kalau mati di atas kayu salib itulah sebagai rencana yang sudah dinubuatkan, dan itulah sebagai pernyataan untuk penebusan, ya. Karena di atas kayu salib itu kan kematiannya adalah membinasakan si iblis, ya, mengalahkan meremukkan kepala si iblis itu. Kemudian darah yang tercurah karena dia ditombak, ya, itu membuktikan penebusan dosa. Adanya penebusan dosa, ada darah yang tercurah, Ibrani 9 ayat 22, ya. Ada pergantian penebusan itu harus ada pergantian oknum, ya. Kalau zaman bangsa Israel itu kan dengan domba diganti dengan domba, ya, ada pergantian gitu. Nah, itu jadi iblis itu memang menginginkan Yesus untuk mati, tetapi bukan mati di atas kayu salib keinginan iblis, sehingga iblis sudah dikalahkan dalam rencana Tuhan itu. Nah, dan orang-orang di sana ada yang mengatakan, loh, kalau murid-muridnya tahu dia Tuhan, kenapa kok tidak ditolong, ya. Nah, coba Ibu baca satu lagi ya, Bu, di 1 Korintus 2 ayat 8, Bu. Ya, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Nah, amin. Jadi tidak ada yang mengenal Tuhan Yesus. Kalau ada yang mengenalnya, tidak akan mungkin mereka mau menyalibkan. Karena Tuhan tidak mengemis-ngemis untuk dipanggil Tuhan, ya. Akulah Tuhan, kan begitu. Tuhan bahkan merahasiakan dirinya datang ke dunia itu, ya. Dia datang bukan untuk dilayani tetapi melayani, bahkan membasuh kaki para murid. Jadi karena tidak ada yang mengenal Yesus, karena Yesus ditolak terus semua. Kalau dia tahu Yesus, mana berani orang-orang menyalibkan bahwa dia Tuhan, kan? Termasuk para murid, kan begitu. Karena para murid ini sampai Tuhan Yesus, ya, mati belum mengerti. Sehingga Tuhan perlu menampakkan diri selama 40 hari untuk meneguhkan imannya. Setelah Tuhan Yesus menampakkan kepada para muridnya selama 40 hari, baru para muridnya mengerti bahwa dia Tuhan dan menyembah dia. Dan mereka langsung melakukan pewartaan kabar keselamatan itu di Yerusalem, ya. Dengan bertobatnya 3.000 orang, ya, bertambah terus. Nah, itu. Nah, itulah cara-cara mereka, Bu, untuk membuat narasi-narasi yang sebetulnya ya khususnya orang-orang Kristen yang ya kalau kita katakan Kristen KTP, ya, semoga jangan tersinggung lah. Untuk itu teman-teman yang selama ini jarang membaca Alkitab, ya kita sarankan untuk rajin membaca Alkitab, karena dengan membaca Alkitab kita mengenal Tuhan, sehingga kita bisa menjawab, mengerti, ya, pertanyaan itu salah atau tidak. Demikian, Bu, dari saya dulu sementara. Tuhan Yesus memberkati, Bu. Lanjut, Bu Fatimah. Oke, siap. Tadi kan ada yang bilang nih, para nabi-nabi dimualafkan, terus
jin-jin pun juga pada mualaf. Kenapa pas waktu tanggal 25 Desember ini perayaannya tadi Pak Raja Cover juga tahu ya, nggak semangat, nggak ada sukacita, terus udah gitu cuma sedikit orangnya. Pasti kayaknya jin-jin juga pada kumpul merayakan nggak ya Pak ya? Kalau tanggal 25 Desember itu dinobatkan sebagai hari mualaf, berarti jin-jin juga ikut merayakan dong. Betul nggak? Betul nggak logikanya? Nah ini nih jadi bahan ketawaan mereka sendiri kan jadinya. Ya memang jin kan ada yang muslim, berarti kan dia mualaf. Ya, tadinya kan jin kafir jadi muslim. Ya, ada jin mualaf jadinya kan. Nah, masalahnya Iya. ya kalau kita sih nggak bisa melihat, yang bisa melihat mereka, Bu. Teman-teman ada yang lihat video mereka nggak tanggal 25 Desember 2023 2024 ini mereka merayakan mualaf sedunia. Coba tonton, siapa tahu nanti ada penampakan di situ. Ya kan? Coba ditonton, disimak baik-baik videonya ya. Kalau perlu pakai infrared tuh supaya bisa nangkep itu yang halus-halus. Lucu dibikin aja. Konten aja nanti, Bu. Dibikin konten aja. Aduh, oke. Tujuannya memang apa ya? Sengaja memang mengambil tanggal 25 Desember ya. Biar nanti sama-sama apa ya? Kayak seolah tuh mereka tuh alami sukacitanya di mana begitu loh. Terus dasar sukacita Anda itu apa gitu loh. Karena mempercayai Nabi Muhammad gitu ta. Nabi Muhammad itu memiliki mujizat seperti apa? Kemudian apakah dia juga berkuasa dunia dan akhirat ya kan? Kalau nggak berkuasa kok sukacita karena apa? Dia akan membawa kamu masuk surga ta? Gimana caranya ta? Itu loh maksudnya. Kita kan berusaha untuk mempertanyakan gitu loh. Kok ada doktrin-doktrin yang memberitahukan bahwa surga itu kosong, yang pertama kali masuk surga kata Abdul Somad siapa? Muhammad. Ini gimana ceritanya? Juntrungannya tuh piye gitu loh. Ya kan? Kronologisnya bagaimana gitu loh. Apakah ada nabi baru setelah Muhammad yang menyiarkan bahwa Muhammad itu sudah masuk surga, atau para tafsir itu yang jadi nabi sekarang? Atau bagaimana? Kan itu pertanyaan saudaraku. Pertanyaan buat kita mikir ya. Jadi kalau iman atas dasar apa kata guru-guru tersebut ya, kalau Alkitab mengatakan ajaran yang bukan dari kitab suci kita, yaitu berasal dari apa katanya Pak? Dari si iblis kan, si pendusta itu. Jadi apa yang disampaikan dalam Alkitab kita ya, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihkan. Selebihnya adalah dari sang iblis. Seperti itu. Jadi mengerikan saudara. Kalau iman Anda nggak tahu asal juntrungannya dari mana, kasihan. Nanti setelah mati pada terbelalak loh, pada ada hiburan-hiburan tuh bikin konten-konten katanya gini. Penyiksaan kubur tuh, lihat tuh orangnya sampai begitu, sampai direkam dan lain sebagainya. Bro, apa yang kamu imani ya mungkin akan bisa terjadi. Ya. Itu kayak permainan di orang-orang yang menganut setan itu, kayak di Gunung Kawi, kayak pesugihan kayak gitu. Ya mereka yang memang hidup dengan setan-setan. Ya. Hidup dengan setan-setan mereka. Ya, dengan roh-roh kegelapan mereka. Loh, kalau kalian mengimani itu ya jadi seperti itu. Ya. Jadi hati-hati saudara, terang dunia itu sudah datang. Yesus mengatakan akulah terang dunia. Maka Natal, Mesias itu diberitakan dan dirayakan. Karena apa? Maknanya sukacita. Nah, kenapa bersukacita? Dia datang ke sini memberikan jalan atau sirot itu ya, dari dunia akhirat sampai kepada surganya. Bu, sedikit lagi Bu. Ya. Sekarang logikanya begini Bu. Kalau ada perayaan Paskah, kematian dan kebangkitan, ada kelahiran tidak Bu? Iyalah. Berarti ada kelahiran, ada kebangkitan ya kan? Iya, kalau ada, kita kan merayakan Paskah ya. Pasti juga kita secara alkitabiah pun Natal itu diperbolehkan untuk peringatan. Yesus kan mengatakan juga di surat Korintus itu, peringatilah kan begitu.
Nah, jadi kalau ada Paskah, ya ada Natal, ya. Ya. Nah, ini ada kebangkitan tapi tidak ada kematian, kan lucu, ya, diserupakan. Nah, lanjut aja, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, saya mau tanggapi si Bedul ini ya. Soalnya boleh diganti sempaknya, dari tadi dia tuh ngoceh-ngoceh kalau dia ngasih sempak buat Yesus apa segala macam. Bedul, tak kasih tahu. Saya mau tanya sama kamu. Ketika nabi kamu yang namanya Isa itu, yang katanya mau dibawa ke Raja Daud ya, terus untuk disalibkan ya, apakah dia dipakein jas atau dipakein baju bagus-bagus gitu mau disalib sampai proses penyerupaan? Namanya penjahat ya, dia mau dianiaya, mau diapain tuh di para pasukan-pasukan itu bebas ya. Jadi olokan-olokan kamu ini sebenarnya nggak bermakna, melainkan itu adalah tingkat EQ kamu itu. EQ kamu nyampe di situ ternyata ya, ya dulu ya. Jadi nggak ada ceritanya orang mau dihukum mati itu minta aku mau ini dong. Jangan sentuh gua dong, jangan 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 lo ini dong. Ikat dong tangan gua, jangan dong, jangan diborgol dong. Emang bisa begitu, bisa nawar-nawar gitu. Dul. Ya, otak lu dipakai. Karena Alkitab itu sejarah, fakta, dan peristiwa, bukan dongeng yang cuma ngenakin kuping lu. Ya. Jadi kalau dongeng itu dibuat bagus-bagus, kalau nabi itu gak boleh berdosa. Ya. Mau nabi mau poligami kayak nabi mau berzina kayak jangan dianggap itu berzina. Gitu ya. Tapi kalau perlu kamu tahu ya dulu ya, Alkitab mengatakan lu menduakan istri kamu itu sudah berzina. Mungkin bagi kamu itu tetap ibadah. Bagi Alkitab itu berzina. Lalu kau katakan, wah ini mah pelecehan, berarti kalian ngatain Nabi Sulaiman dong. Kalian ngatain dong Nabi Ibrahim dong. Sejak kapan Salomo itu menjadi nabi? Yang menjadikan nabi itu kan kitabmu. Nah itu jadi pertanyaan. Kitabmu yang menjadikan dia jadi nabi. Nah salah kaprah kan? Nah, itu sebabnya berhubung sekarang sudah tanggal 25 Desember kalian menolak yang namanya perayaan Natal, ya kalian tolak juga itu. Kalau Sulaiman itu Salomo ya. Kalian tolak juga itu ya yang namanya Ibrahim itu katanya Abraham. Gak ada cenderungannya itu, gak ada nyambung-nyambungnya itu. Ya tokoh cuma dimirip-miripkan saja itu. Gak ada sama-samanya sama sekali. Mulai sekarang sadar ya ente ya. Jangan cuma hanya bisa menghina. Cuman yang saya mau kasih kamu suruh bertanya, kenapa kitab kamu itu menyebut-nyebut Taurat? Kenapa kitab kamu itu menyebut-nyebut Injil? Apakah kitab Taurat itu berbahasa Arab? Apakah ada sejarahnya itu di bahasa Arab itu ada Nabi Musa? Ya, itu mikir dari sekarang. Tak kasih PR buat kamu mikir ya. Artinya kitab kamu ini sebenarnya asal dari mana itu ya? Juntrungannya orang Arab ya yang notabene benci sama Israel, tapi nabi-nabi dari Israel dicaplok semua jadi kitabmu. Kalau saya jadi kamu mikir geger otak gitu, isi kepala ya. Ya, oke mikir ya dari sekarang. Jadi bagaimana itu kronologis Isa itu mati sampai mau disalib itu? Nyolong ayam kah dia? Maling sendal kah dia? Nyolong mangga kah dia? Kenapa dia disalib? Kita pun bisa berikan penjelasan nggak? Kalau nggak gagar otak itu otakmu itu ya, nggak bisa mikir. Nah, selamat berpikir saja. Saya kasih pertanyaan-pertanyaan untuk kamu mikir, untuk bahan kamu perenungan nanti kamu tidur. Jangan sampai kamu besok mati lewat bablas kamu nanti ya. Udah nggak ngerti apa-apa, dibodoh-bodohin ya kan. Sampai kuburan nyesel udah nggak bisa hidup lagi kamu. Ya oke. Oke silakan selanjutnya. Tadi bilang apa Pak tentang ada kebangkitan, ada juga kematian. Ya kan Pak ya, betul ya. Ada kebangkitan, ada kematian ya. Mungkin kita lihat cross check di surat Maryam ini ya. Maryam ayatnya kalau nggak salah itu 33.
Nah, ini dalam Quran surat Maryam, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Saya mau bertanya nih sama para Abdul bergudul nih ya. Bergudul, kalau bahasa Jawa bilang bergudul itu orang bandel, itu banget, bebal banget itu ya. Ngeyel doang bisanya gitu ya. Isa ini mengatakan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kenapa umat Islam menolak kalau Isa itu disalib malah diserupakan? Kenapa pula Islam juga menolak bahwa dia telah dibangkitkan? Artinya ketika dia dibangkitkan berarti memang ada kematian. Terus kapan Isa matinya? Katanya nggak mati Isa. Ayo, gimana nih? Gimana nih? Ya? Dua ayat kan mati, Bu. Nah Ya itu kan? dia makanya dia dilahirkan. Kalian tolak nggak mau merayakan kelahirannya Isa, ya. Terus dia meninggal, kalian juga tolak ini, nggak mau merayakan kematiannya. Terus dia dibangkitkan, nggak mau juga kalian merayakan kebangkitannya. Artinya kalian tidak percaya kepada Allah, melainkan percaya kepada para penafsir, atau mungkin percaya kepada guru-guru kalian. Jadi iman kalian nih, saya mau pertanyakan nih, iman kalian berdasarkan pada Quran atau kepada kitab penyempurna lain? Itu pertanyaan buat kalian mikir doang ya. Itu sekilas iklan ya. Iklan. Itu iklan buat kalian mikir. Oke, selanjutnya silakan Pak The Flash. Selamat malam, salam Pak The Flash. Iya, Bu. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.